menjatuhkan Gaza berapa jauh? Darah Palestina tak lagi sia-sia. Dunia terbangun. Israel, negeri yang tak patut dibela. Gencatan senjata menjadi secercah harapan. Warga Gaza menjalani hidup dengan tenang. Meski luka itu tetap ada. Israel telah memulai penarikan pasukan secara bertahap dari jalur Gaza, Palestina. Keputusan menarik mundur pasukan militer dari Gaza setelah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyetujui gencatan senjata permanen dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas. Gencatan senjata ini disahkan pemerintah Israel melalui rapat kabinet setelah para mediator internasional mengumumkan kesepakatan damai yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan tersebut meliputi pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Sementara itu, dalam konferensi pers di Gedung Putih, Donald Trump memuji peran negara-negara Timur Tengah dalam terwujudnya kesepakatan damai dan menegaskan pembebasan sandera akan dimulai dan membangun kembali Gaza dengan dukungan pasukan penjaga perdamaian Amerika. Just dealing with people from the Middle East, Arab people and other people on the potential peace deal for the Middle East. Peace for the Middle East, that's a beautiful phrase and we hope it's going to come true, but it's very close and they're doing very well. We have a great team over there, great negotiators, and there are unfortunately great negotiators on the other side also. But it's something I think that will happen, got a good chance of happening. I may go there sometime toward the end of the week, maybe on Sunday, actually. Dengan adanya kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel, akankah menjadi titik balik perubahan di Gaza dan menjadi akhir penderitaan warga Gaza yang selama 2 tahun tanahnya diduduki Zionis Israel? Warga Gaza adalah manusia yang harus diangkat harkat martabatnya, yang tidak boleh ditindas siapapun itu, entah itu Zionis Israel atau negara manapun. Warga Gaza adalah sama seperti kami, manusia biasa yang butuh masyarakat dunia untuk bangkit bersama sehingga tidak ada penjajahan di atas dunia manapun seperti Zionis Israel. Menjatuhkan Gaza berapa jauh?
Gencatan senjata bukan akhir dari penderitaan. Perjuangan sesungguhnya baru akan dimulai untuk membangun kembali Gaza dan menegakkan hak bangsa Palestina untuk kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah sebuah perkembangan yang luar biasa, sebuah perkembangan yang banyak orang, banyak pihak kemudian berharap ya bahwa dari sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa negara yang dimotori oleh negara-negara di sekitarnya seperti Mesir, termasuk juga Indonesia, bahwa ketika kekuatan global yang melihat sebuah upaya yang sungguh-sungguh dari warga Gaza, tekad yang begitu kuat dari rakyat Palestina, ini saya rasa akan memunculkan gairah baru, semangat baru, harapan baru bahwa kemerdekaan itu niscaya, bahwa kebebasan itu ada, bahwa keberpihakan kepada mereka yang dengan tulus ikhlas berjuang itu pasti akan mendapatkan tempat terbaiknya. Dan hari ini kita menyaksikan dari berbagai belahan dunia, pembelaan itu semakin kuat. Suara-suara untuk mendukung kemerdekaan itu semakin kokoh. Dan mudah-mudahan ini adalah satu peluang. Meskipun kecil, meskipun kita seolah-olah sering dihadapkan oleh perilaku Israel yang menganulir ya banyak resolusi, yang merobek-robek kesepakatan dan seterusnya, tapi harapan itu selalu ada dan akan terus ada. Kita semua berharap ya, dan jangan sampai kehilangan harapan tentang masa depan Gaza, karena dunia sedang memberikan perhatian penuh terhadap Gaza. Dan kalau kita melihat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani di Sharm el-Sheikh itu kan melibatkan banyak negara-negara. Memang sponsor utamanya Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki. Tetapi disaksikan oleh negara-negara Barat. Ada Spanyol, ada Italia, ada Kanada, ada Inggris, dan ada Indonesia. Presiden Prabowo hadir di situ. Dan itu menunjukkan ini sesuatu yang sangat luar biasa itu di Sharm el-Sheikh, karena negara-negara yang selama ini cenderung mendukung Israel dan Amerika, itu seperti Kanada misalnya. Inggris itu sebuah prestasi luar biasa. Inggris, Kanada, lalu Italia. Artinya dunia menghendaki Gaza hidup kembali. Gaza tidak lumpuh seperti yang kita lihat, bahwa kemanusiaan hadir di Gaza. Karena yang tersayat sungguhnya adalah rasa kemanusiaan kita. Maka oleh karena itu, karena ini ada proses yang harus dilalui. Proses pertama itu adalah pelepasan sandera, baik itu sandera yang berada di pihak Hamas maupun tahanan-tahanan politik yang berada di Israel. Ini proses sedang berlangsung. Lalu kemudian akan masuk pada proses selanjutnya, yaitu proses untuk normalisasi bantuan kemanusiaan masuk di sana, lalu kemudian membangun kembali Gaza, lalu kemudian harapannya nanti ke depan supaya masing-masing disebutkan dengan demilitarisasi Hamas. Jadi Hamas tidak lagi memegang persenjataan, dan mungkin saja Hamas tidak lagi hadir dalam politik di Palestina. Artinya kita memilih jalan damai ketika nanti Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian. Saya rasa perdamaian di Gaza ini akan ditentukan sekali dengan proses gencatan senjata yang saat ini tengah berlangsung. Apakah kemudian nanti ini akan terjadi perdamaian abadi antara Palestina dan juga Israel, atau hanya sekedar jeda sementara sebelum nantinya akan terjadi perperangan kembali? Ini benar-benar ditentukan oleh proses gencatan senjata yang saat ini sedang terjadi. Oleh sebab itu, saya rasa khususnya dunia internasional, komite internasional ini harus memastikan, betul-betul memastikan agar keamanan
dan juga kedaulatan bagi masyarakat Gaza Palestina ini benar-benar terpenuhi dan juga terjamin. Karena jika tidak adanya keadilan politik dan juga kedaulatan bagi rakyat Palestina, saya rasa perdamaian ini tidak akan berlangsung lama. Menjatuhkan bantuan berapa jauh ke depan? Israel membuktikan berkali-kali sulit memegang komitmen. Berulang kali perjanjian kerap diingkari. Itu yang membuat dunia sulit percaya atas proses damai yang mereka janjikan. Ya, ini kan memang sudah ada dalam Al-Quran begitu, bahwa tidak akan pernah rela kaum Yahudi itu sehingga kita mengikuti apa-apa yang mereka inginkan, apa-apa yang mereka harapkan begitu. Tetapi fenomenanya yang hari ini kita lihat adalah lagi-lagi karena merasa di backup dan didukung oleh negara-negara besar, sehingga perilaku ingkar janji itu dinormalisasi begitu, kalau bahasa anak sekarang. Seolah-olah itu ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mengatur Israel, tidak ada yang bisa menekan Israel, dan ingkar janji itu adalah satu sinyal ya bahwa seolah-olah Israel ini bisa melakukan apapun. Banyak yang belum begitu yakin ya, karena banyak sekali kesepakatan-kesepakatan yang perjanjian-perjanjian yang sudah ditandatangani, tetapi kemudian cenderung untuk dikhianati, dilampaui oleh pihak Israel dan Amerika. Misalnya soal bantuan kemanusiaan yang mestinya per hari sekitar 600 ton, sekarang masih di angka 200 yang diperbolehkan, dan pintu Rafah itu masih dikuasai oleh pihak Israel. Tetapi sekalipun kita jangan sampai kehilangan harapan bahwa Gaza akan hidup kembali, warga Gaza akan merasakan kebebasan dari tekanan-tekanan Israel, karena sekali lagi sekarang yang berjuang untuk Gaza bukan hanya warga Gaza, bukan hanya warga Palestina, tapi dunia. Jadi ini merubah landscape geopolitik yang terjadi di Eropa saat ini, karena semua dunia, kalau kita lihat Global Sumut Flotilla kemarin, mayoritas yang ikut dalam gerakan kemanusiaan itu adalah non-Muslim. Tentu sangat menyayangkan, karena kita ketahui bersama Israel memang seringkali mengingkari janji politik ataupun gencatan senjata. Baru-baru ini saya ketahui juga kemarin mendapat informasi bahwa bahkan Israel juga melanggar perjanjian ketika saat itu pihak dari Israel lalu juga Qatar dan juga Hamas tengah ingin melakukan negosiasi di Qatar dan dilakukan penyerangan terhadap Israel yang bahkan juga menewaskan sejumlah pihak dari Hamas. Tentu ini sangat disayangkan, dan oleh sebab itu juga saya harapkan komite internasional bisa benar-benar, sekali lagi benar-benar tegas memberikan sanksi kepada para pelanggar. Dalam hal ini misalkan Israel sebagai pelanggar ya harus diberikan konsekuensi yang benar-benar tegas supaya hal-hal seperti itu tidak terulang lagi, dan juga pihak dari Israel juga bisa jera untuk melakukan pelanggaran perjanjian yang sudah ditentukan. President of the Republic of Indonesia, I request Protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Dengan politik bebas aktifnya memang Indonesia memiliki pengalaman panjang, memiliki
keterampilan dalam berdiplomasi. Dari masa ke masa, seringkali Indonesia berhasil menjadi penengah atau dalam bahasa yang tadi disampaikan, menurunkan tensi. Indonesia sebuah negara muslim yang sangat besar jumlah penduduk muslimnya, namun punya kekuatan moderasi beragama, sehingga upaya-upaya yang disampaikan, upaya-upaya yang dilakukan ini mampu meyakinkan banyak pihak bahwa diplomasi kemanusiaan, diplomasi yang dilakukan melalui bantuan dengan berbagai jalur, upaya diplomasi yang soft begitu, dengan komunikasi-komunikasi tingkat tinggi, kita kemudian melihat ya perkembangan hingga kemudian ada gencatan senjata yang terakhir ini. Ini saya yakin dan percaya bahwa diplomasi ini berjalan, bahwa gerak dan langkah Indonesia yang diwakili oleh Presiden RI Prabowo Subianto ini menunjukkan hasil. Dan saya rasa ini bukan hanya menurunkan tensi, tetapi mampu mengharmonisasi, mensinkronisasi berbagai kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya ada sebuah kesepahaman yang muncul pada konferensi tingkat tinggi yang terakhir, yaitu sebuah kesepakatan jalan damai dan gencatan senjata. Posisi Indonesia sangat strategis ya, karena kita konsisten. Indonesia dianggap memiliki konsistensi. Apa konsistensi Indonesia ini adalah menentang penjajahan. Kalau kita lihat dalam konferensi Asia Afrika, bahkan setelah kita merdeka, tanggal 15 Agustus sudah jelas konstitusi kita menentang penjajahan. Karena Indonesia juga adalah korban dari penjajahan. Kemudian konferensi Asia Afrika di Bandung 1955 itu menegaskan kembali bahwa Indonesia harus berjuang bagi kemerdekaan Palestina. Karena kehadiran Presiden Prabowo dalam berbagai forum-forum internasional, bahkan dalam kunjungan bilateral, dalam forum-forum multilateral, Majelis Umum Sidang PBB misalnya, kita melihat bahwa Indonesia mendapatkan semacam dukungan yang sangat luar biasa karena kita berada di pihak yang benar, yaitu membela Palestina. Dan kita mendorong supaya kemerdekaan Palestina itu segera diwujudkan sebagaimana dukungan dari negara-negara Barat yang proposal yang diinisiasi oleh Perancis dan Arab Saudi itu. Indonesia memainkan peran moral dan diplomatik penting, menjadi suara kemanusiaan dan menyerukan penghentian kekerasan agar dunia kembali ke jalur perdamaian. Tentunya sangat bangga sebagai masyarakat Indonesia saya dengan posisi dan juga peran Indonesia yang menurut saya ini sebagai jembatan dan juga penyejuk di dalam suatu konflik yang berkelanjutan antara Israel dan juga Palestina. Di mana dalam pidatonya juga kita ketahui bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto secara tegas memberikan dukungannya secara nyata, konkret, memberikan segala bentuk bantuan kemanusiaan dan juga mengirimkan pasukan bagi perdamaian dunia demi keberlangsungan perdamaian yang abadi. Khususnya dalam hal ini adalah bagi konflik di Gaza, Palestina. Dan tentu saya berharap juga bahwa langkah Indonesia ini juga bisa diikuti oleh negara-negara lain. Jadi negara-negara ini tidak hanya menjadi penonton, tapi juga bisa beraksi secara nyata bagi kedaulatan Palestina. Demikian rangkaian kisah perjalanan kami membawa misi kemanusiaan di Gaza. Terima kasih atas semua perhatian Anda.